Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang derivatif atau yang biasa disebut dengan istilah turunan. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini, silahkan tuliskan pertanyaannya di bagian komentar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Turunan atau yang biasa disebut dengan istilah derivatif. Turunan atau derivatif dari suatu fungsi dengan notasi Y sama dengan Fx sering dinotasikan dengan notasi Y aksen atau F aksen X atau dy dx. Ini kita baca dy dx bukan dy per dx. Jadi ada 3 buah notasi yang sering digunakan untuk menyatakan turunan dari suatu fungsi, yaitu Y aksen, F aksen X, atau dy dx. Ketiga notasi ini atau simbol ini memiliki makna yang sama, yaitu turunan dari fungsi terhadap X. Ada beberapa rumus turunan yang sering digunakan. Di video kali ini saya akan memberikan 10 rumus yang sering digunakan dalam menghitung turunan. Yang pertama adalah turunan dari fungsi konstan yang berbentuk C. Turunannya adalah 0. Misalkan turunan dari Y sama dengan 4, maka turunannya sama dengan Y sama dengan 7, turunannya 0. Y sama dengan negatif 3, turunannya 0. Y sama dengan setengah, Y sama dengan negatif setengah, Y sama dengan akar 2, turunannya juga 0. Ini yang dinamakan dengan turunan dari fungsi konstan atau yang tidak memuat variabel X. Yang kedua adalah turunan dari fungsi X pangkat N. Ini yang paling sering kita gunakan. Turunannya adalah N kali X dipangkatkan N-1. Jadi cara yang mudah adalah pangkat N-nya ini Anda geser ke depan terlebih dahulu menjadi N kali X. Pangkat jika sudah digeser ke depan, maka selanjutnya pangkatnya Anda kurangkan 1. Misalkan semula pangkatnya adalah 4 menjadi 3. Misalkan yang semula pangkatnya negatif 2, maka menjadi negatif 3, dan seterusnya. Nx pangkat N-1. Untuk contoh yang ketiga atau rumus yang ketiga, ini sebenarnya penjabaran dari rumus yang kedua. Di bagian atau di variabel dari X pangkat N ada konstanta C. Ada koefisien C. Cx pangkat N, caranya seperti pada rumus yang kedua, berarti setelah dipindahkan ke depan, maka N-nya Anda kalikan dengan C. Cn X pangkat N-1, pangkatnya juga berkurang 1. Sedangkan untuk N yang ada di depan tidak berkurang atau nilainya tetap. Kemudian, untuk fungsi yang berbentuk penjumlahan atau pengurangan, maka cara menurunkannya atau derivatifnya adalah kita turunkan masing-masing suku. Misalkan fungsinya adalah fx ditambah gx, maka kita turunkan dulu fx, hasilnya berapa, gx kita turunkan hasilnya berapa. Tanda plus dan minusnya tetap. Yang semula plus diturunkan juga tetap plus, yang semula negatif atau pengurangan diturunkan juga tetap negatif. Sedangkan jika berbentuk perkalian untuk dua fungsi, maka bisa kita misalkan dulu fungsi yang di depan kita misalkan dengan U, yang di belakang kita misalkan dengan V. Maka turunannya adalah U aksen V atau U aksen berarti turunan dari fungsi U yang di depan kita turunkan, dikalikan dengan V yang belakang tetap, ditambah dengan V aksen atau turunan dari yang di belakang, dikalikan dengan. Tetapi ini hanya berlaku untuk fungsi yang dikalikan. Jika fungsinya penjumlahan atau pengurangan menggunakan rumus sebelumnya. Selanjutnya, jika berbentuk pembagian U dibagi V atau dua fungsi yang saling membagi, maka bagian atas kita misalkan dengan U dan bagian bawah kita misalkan dengan V. Maka
Turunannya adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Beberapa orang mungkin kesulitan untuk langsung menentukan U aksen maupun V aksen. Anda bisa menuliskannya terlebih dahulu di bagian terpisah. Anda misalkan dulu U-nya apa, V-nya apa, kemudian turunan dari U atau U aksennya berapa, V aksennya berapa. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam samaan. Ini salah satu contoh atau salah satu cara untuk mencari turunan. Yang terakhir adalah turunan dari fungsi yang berbentuk U pangkat N, di mana U-nya adalah suatu fungsi. Jika pada rumus yang kedua tadi X pangkat N, dengan X-nya adalah variabel, tetapi yang terakhir ini adalah U pangkat N. U-nya sendiri adalah suatu fungsi. Contoh misalkan 2x kuadrat ditambah 5 kurung dalam kurung berpangkat 3. Nanti akan ada contohnya. Untuk cara menyelesaikannya adalah, jadi yang ada di dalam kurung ini kita misalkan U sama seperti pada contoh yang kedua, yaitu N-nya kita geser ke depan menjadi N kali U, maka N-nya setelah itu yang dipangkat berkurang 1 menjadi N-1. Kemudian yang membedakan adalah dikalikan dengan U aksen. Nah, pada contoh sebelumnya tidak dikalikan dengan X aksen, tapi yang di sini dikalikan dengan U aksen. Agar lebih memahami penerapan dari rumus-rumus turunan ini, mari kita simak contohnya. Yang pertama, misalkan saya punya soal Y sama dengan 2x pangkat 5 ditambah X dikurangi akar X ditambah 3 per X pangkat 4. Maka persamaan atau kalimat ini bisa kita ubah menjadi bentuk yang lebih mudah untuk diturunkan dengan cara mengubah pangkat-pangkat. Di sini kita lihat masih ada akar X dan masih ada 3 per X pangkat 4. Yang ini akar X kita ubah menjadi X pangkat setengah karena akar berarti pangkat setengah. Kemudian yang pembagian X pangkat 4 karena berada di bawah maka menjadi pangkat negatif. X pangkat negatif 4. Selanjutnya, setelah kita peroleh berbentuk seperti ini, kita turunkan saja. Yang pertama, 2x pangkat 5. Ini bisa kita lihat di rumus yang ketiga, yaitu Cx pangkat N. Caranya berarti pangkatnya kita kalikan dengan bagian atau kita geser ke depan. 5 kita geser ke depan menjadi 2 kali 5x. 2 kali 5 hasilnya 10. X pangkat 5 berkurang 1 menjadi pangkat 4. Jadi sehingga hasilnya adalah 10x pangkat 4. Selanjutnya untuk X, karena satu variabel X saja, maka jika diturunkan hasilnya sama dengan 1, atau X pangkat 1 jika diturunkan menjadi 1 kali X pangkat 0. X pangkat 0 adalah 1. Nah, ini hasilnya kita peroleh 1. Kemudian untuk X pangkat setengah, kita peroleh hasilnya setengahnya geser ke kanan menjadi setengah X, pangkat setengah menjadi pangkat minus setengah. Kemudian 3x pangkat min 4, negatif 4-nya geser ke depan menjadi negatif 12, pangkat negatif 4-nya menjadi negatif 5. Ini adalah bentuk turunan dari latihan yang pertama. Seperti ini boleh, atau kita bisa menyederhanakannya. Yang pangkat negatif kita ubah menjadi akar, karena pecahan juga menjadi bentuk akar. Kemudian untuk pangkat negatif yang di belakang kita ubah menjadi pangkat positif 12 per X pangkat 5. Ini adalah contoh yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Berbentuk seperti ini. 4x kuadrat kali X pangkat 3 plus 2x.
Di sini cara menyelesaikannya bisa kita kalikan secara distributif terlebih dahulu. 4x kuadrat kalikan x pangkat 3 hasilnya 4x pangkat 5. Kemudian 4x kuadrat kali 2x hasilnya 8x pangkat 3. Sehingga kita turunkan 4x pangkat 5, 4 kali 5 20, pangkatnya kemudian berkurang 1 menjadi 4, 8 kali 3 24, pangkatnya berkurang 1 menjadi. Ini adalah contoh yang kedua dengan cara distribusi. Ini pun bisa Anda lakukan menggunakan perkalian, yaitu U kali V, di mana yang di depan ini Anda misalkan dengan U, 4x kuadratnya Anda misalkan dengan U, atau x pangkat 3 plus 2x-nya Anda misalkan dengan V. Seperti itu pun bisa. Anda bisa mencobanya sendiri untuk menyelesaikan contoh yang kedua menggunakan cara U kali V. Sekarang kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Misalkan fungsinya berbentuk x kuadrat plus 8 pangkat 12. Nah, di sini untuk contoh yang ketiga, ini bisa kita gunakan rumus yang terakhir, yaitu U pangkat N. Karena yang berada di dalam kurung atau tanda kurung, ini masih berbentuk fungsi, yaitu fungsi x kuadrat plus 8. Caranya adalah pangkatnya kita geser ke depan menjadi 12, U-nya tetap, x kuadrat plus 8, pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 11. Kemudian setelah itu, kita kalikan dengan turunan yang ada di dalam tanda kurung, yaitu x kuadrat plus 8, jika diturunkan, hasilnya adalah 2x ditambah 0, 0-nya tidak kita tuliskan. Hasilnya kita peroleh 2x saja. Seperti ini sudah boleh, atau bisa Anda sederhanakan dengan cara mengalihkan 2x dengan 12, kita peroleh hasilnya 24x. Yang belakang ini mengikuti saja x kuadrat plus 8 pangkat 11. Contoh yang keempat, misalkan berbentuk pembagian 2x plus 7 dibagi dengan 6x kuadrat. Ini agar lebih mudah kita misalkan dalam bentuk U per V karena berbentuk pembagian, di mana yang bagian pembilang atau yang ada di sebelah atas kita misalkan dengan U, dan bagian yang ada di bawah kita misalkan dengan V. Sehingga kita bisa menggunakan persamaan nomor 1, 2, 3, 4, 6, nomor 6, yaitu U aksen V minus V aksen U dibagi V kuadrat. U aksen berarti turunan dari fungsi U, 2x plus 7 kalau diturunkan hasilnya 2. Kemudian dikalikan dengan V, V-nya 6x kuadrat, ditambah atau dikurangi. Oh ya, di sini ada sedikit perbedaan antara perkalian dan pembagian. Ke perkalian, sebenarnya rumusnya hampir mirip, U aksen V dengan V aksen U, tapi yang membedakan adalah tanda plus jika pada notasi perkalian, dan tanda minus pada notasi pembagian. Dan juga untuk pembagian di sini dibagi dengan V kuadrat. Sekarang kita lanjutkan lagi. V aksen U. V aksennya adalah 6x kuadrat diturunkan hasilnya 12x dikali U, U-nya adalah 2x plus. Dan dibagi dengan V kuadrat, V-nya adalah 6x kuadrat, dibagi V-nya adalah 6x kuadrat, kemudian dikuadratkan lagi menjadi 6x kuadrat dikuadratkan. Setelah menjadi bentuk seperti ini, sebenarnya sudah cukup, tetapi misalkan Anda ingin menyederhanakannya, boleh-boleh saja. Misalkan ini kita sederhanakan, 2 kali 6 hasilnya 12, x kuadrat, kemudian 12x, 12x kali 2x plus 7, hasilnya kita peroleh minus 24x kuadrat min 84x. Dibagi 6x kuadrat, dikuadratkan hasilnya 36x pangkat 4. Jika bagian ini kita sederhanakan, akan kita peroleh negatif 12x kuadrat min 84 dibagi dengan 36x pangkat 4. Itu contoh yang keempat. Sekarang kita masuk ke contoh yang kelima, yaitu fungsi yang berbentuk U kali V. Misalkan fungsinya berbentuk seperti ini.
U kali V. Tetapi yang U bentuknya masih kurang bagus, maka bisa kita sederhanakan dengan cara yang berpangkat positif kita ubah menjadi pangkat negatif. X pangkat negatif 2, kemudian yang ini X per X pangkat 4 kita ubah menjadi X pangkat negatif 4. Nah, di sini kita peroleh bagian yang depan ini adalah U dan bagian yang belakang adalah V. Maka untuk turunannya kita peroleh U aksen V ditambah V aksen U. U aksen berarti turunan dari yang U, turunannya kita peroleh negatif 2X pangkat negatif 1, negatif 2 turun menjadi, mohon maaf ini ada salah ketik, seharusnya negatif 3 karena berkurang 1. X pangkat negatif 2 turunannya adalah negatif 2X pangkat negatif 3. Minus 4X pangkat negatif 4, hasilnya adalah negatif 4 kali negatif 4 hasilnya 16, X pangkat negatif 4 berarti menjadi X pangkat negatif. Dikalikan dengan V, ditambah dengan V aksen, berarti turunan dari 3X pangkat 3 adalah 9X pangkat 2, karena semula 3 berarti menjadi 2, dikalikan dengan U. Ini adalah X pangkat negatif 2 dikurangi 4X pangkat negatif. Itu cara untuk menyelesaikan persoalan contoh soal menggunakan rumus-rumus turunan. Sekian dulu untuk video kali ini. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini, silahkan Anda tuliskan pada bagian komentar. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.